Ada fakta integritas yang bertanda tangan di bawah ini: nama, jabatan, bertindak dan atas nama, alamat, KTP, nomor telepon. Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan hibah, satu, bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan hibah yang diterima. Yang kedua, akan menggunakan atau memanfaatkan hibah barang tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam usulan yang telah disetujui. Tiga, tidak akan beraktivitas usaha perikanan dengan menggunakan alat yang dilarang, illegal fishing, sesuai aturan yang berlaku. Dan yang keempat, bersedia diaudit sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kemudian penerima belanja hibah, kemudian tanda tangan. Ilegal yang tidak ramah lingkungan ditukar dengan alat yang ramah lingkungan. Namun dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan dulu nih kepada warga saya yang menukarkan alatnya. Jadi nanti jangan beranggapan yang ditukarkan itu misalnya sawaran, tapi tetap menyetrum, ya, tetap masang meracun atau mau yang lain. Jadi kalau sudah terdaftar berhuruf itu berarti tidak ada alasan lagi tidak punya alat. Kan tadi bari ini bukan oleh perikanan, ini untuk menanggulangi. Karena kemarin kita dengar kalau yang punya rimpa misalnya, pun kada narik rimpa jangan diisi lagi alat lain, pepukat kedada, berawai kedada. Ini sudah diberi oleh pemerintah, artinya digunakanlah alat itu. Ya sebenarnya pemerintah itu mana di kita ya, dia mengaturkan masyarakat itu cukup bagus. Maksudnya kayak ini, kalau banyu tuhur itu, kalau kita puput iwak itu secara besar-besaran, paling lawas seminggu habis iwak itu. Nah maksud pemerintah itu kira-kira sampai 3 bulan ya, nah 3 bulan tuhur iwak tuh ada taruh pas banyu dalam. Ada gini kita tarik hebat, kita hantam 3 hari paling lawas habis iwak. Iwaknya murah, kadang-kadang ada payu, ya kan? Ada ditukari orang karena kita mengambil iwak itu terlalu berlebihan gitu. Nah jadi pemerintah itu memberikan kita alat itu supaya yang nyaman kita juga. Pemerintah ini pernah kan kita memberi iwak dengan pesaripnya, ya kan? Mengantari orang perikanan nih kalau bulihi sekian ton magong, bari orang perikanan sekian dada. Beliau ini kebetulan tugasnya di perikanan itu disuruh pemerintah mengatur, ya, masalah kalau setrum itu mereka itu mengatur karena banyak orang yang karena setrum mati. Nah menghindari hal itu lalu pada beriakan orang nyetrum itu aja sebenarnya. Kemudian sawaran kenapa kada diberikan? Terutama satu, kalau banyu tuhur terlalu tinggi, banyak yang karena penggulu kadang-kadang, karena leher. Nah itu banyak akibatnya. Jadi bukan orang melarang itu karena ada sebabnya. Jadi pemerintah itu hanya mengaturkan. Cuma kadang-kadang kita rasa kada percaya lah pemerintah itu aja sebenarnya. Apalagi kalau saya kepala desa nih, makanya saya tidak pernah melarang kita dan tidak pernah menyuruh. Ya kita kerjakan yang larangan silahkan, yang tidak juga. Tapi bila tertangkap jangan menyalahkan orang. Berarti wani mengerjakan, wani bertanggung jawab. Karena kalau inilah sebenarnya kalau mago, nyetrum, kemudian rimpa itu mulai kita belum lahir sudah dilarang itu. Kita ini belum lahir ke dunia, berarti itu sudah ada larangan di melintang ini sebenarnya. Cuma kadang-kadang ya itulah. Ya kita mungkin gak ada percaya. Jadi saya sangat terima kasih nih kepada bapak-bapak perikanan rombongan ya. Artinya memberikan alat ini adalah solusi bagi kita supaya kita jangan lagi menggunakan alat-alat yang sifatnya monopoli, ya kan, sifatnya apa, jurang aja cepat habis iwak gitu. Kadang-kadang iwak halus kita tangkapi belum sawat ganal. Padahal iwak itu bila begenal sakit kita aja ya. Sekarang kalau kita kenali iwak itu kan orang perikanan mandi di sini.
Tidak pernah orang perikanan minta iwak ke kita sini. Paling ada nukar apa saja. Tukang pola beli aja sudah tukang pola. Tidak ada yang minta. Nah jadi harapan saya nanti kalau dibantu ini digunakan alatnya. Nah nanti kalau dia dibagi masalahnya kadang-kadang dijual gitu. Nah, jadi itu yang serba sulit juga kadang-kadang dijual alatnya. Padahal orang tuh mengharapkan siapkan pukat, siapkan panggilan. Begitu banyu dalam kan atau banyu turun kan bisa dipasang. Ya dipasang. Ya apalagi kemarin pasar kan ada razia kemarin. Nah ini adalah Bapak Hujan itu nih mana kayaknya tuh, itu pos penindakan yang boleh itu seputar tuh hati kalau itu berjalan malam ya kan. Nah karena wayah ini raja itu tidak lagi lewat desa kayak orang Beheri itu lapor ke desa dulu enggak, jadi langsung dari daerah dari kabupaten tim gabungan turun desa kan tahu. Karena kalau orang desa yang mengarajia bubahan pasti kasal, nanti orang yang marajia ini didendam. Jadi kan makanya kan mengumpat ya kan tuh kadis itu yang tukang tangkap misalnya kan ini bahasanya. Akhirnya kami sini yang jahat, tapi kalau dari perikanan datang nah makanya kok tadi dapat juga kan dulu sepenuhnya ya kan. Nah, kemarin Pak Sarif kita teleponnya nomor kita sudah aktif Pak Koji, itu Pak Muslik ada nelpon kemarin ada nah itu, tapi saya hanya sekedar bantu aja, bukan berarti saya bila kita ketangkapan pasti kebebaskan tuh ada hukumnya ke aku, cuma kalau hanya sekedar membantu ya itu. Jadi ini aku harapkan kepada masyarakat kita Barataan, ini iwak kita jual, lain iwak perikanan bila kita habisi kita juga ya kan, bila capat habis, bila hendak lambat habis kita juga. Nah cuma usahakanlah kalau bisa, artinya saya mohon nih kalau sudah dapat bantuan nanti sudah terdaftar ya kan nama-namanya, berarti tidak boleh lagi menggunakan alat-alat yang dilarang, apalagi kan gubang diberi misalnya baik katinting diberi, katintingnya dibawa nyatrum ya kan kadang-kadang lah ayo ya punya mas kira biasa. Kira aku kesana kali aku juga sih pernah melarang ya, karena pernah melarang. Gimana ya, mungkin karena apes selatan di tengah laut menyetrum di tengah polisi, nah ya deh. Itu kiamat. Ya kan? Itu mah yang dikhawatirkan ya. Tapi pernah aku ada pernah, ya saya tidak pernah melarang dan tidak pernah menyuruh, cuma usahakan hindarilah berurusan dengan polisi. Ya, karena kayak apa hebatnya kita bebandir kalau sudah dalam polisi lain ceritanya. Ya, ini kasar-kasar tampaknya kita tampilnya. Kita ini masih kawa kompromi. Nah, jadi itu usahakan itu aja saya kira sambutan, mohon maaf lah. Nih sambil berkesahan aja nih. Nah, jadi beliau ini adalah Bapak dari Perikanan ini memberikan solusi kepada kita supaya kita tidak lagi menggunakan barang yang ilegal dan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kepada Bapak Kabid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Etam tetap sehat Pak ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada sore hari ini, dan kami mohon maaf Pak, Etam bisa kumpul di pasar malam. Era pasar malam di Desa Melintang. Tadi kami kandas Pak, jadi mohon maaf tadi kami agak lambat karena pertama ban bocor Pak. Di daerah SP berapa kilometer itu kami ban bocor. Nah, baik itu ban dulu Pak, kemudian sampai di sungai itu akhirnya sangkut Pak. Bahkan saya ini kena lompor nih Pak, dia diuraikan. Ya, mungkin saya perkenalkan diri dulu, nama saya Syarif Fathillah. Saya dari bidang pengawasan sumber daya ikan Pak. Itu bahasa Indonesianya Pak ya. Jadi kami ini ingin menjaga kelestarian ikan sebenarnya, tugas kami ini. Ya kan? Nah, mungkin sering mendengar bahwa kami ini patroli. Ya Pak ya, patroli itu artinya sebenarnya kami hanya ingin mendampingi dari memang penegak, baik dari daerah namanya Satpol PP ataupun dari aparat Pak namanya polsek atau polisi, itu yang mereka nanti akan
menerapkan undang-undang. Ada undang-undang yang tadi Pak Kades tadi melarang alat yang ilegal bahasa laut supaya artinya yang dilarang. Nah itu udah baik satpol, baik penegak hukum tadi itu ada kewenangan untuk ya tadi kata Pak Kades bisa menahan. Nah kalau kami ini sebenarnya ingin membina. Kami tidak mau sebenarnya masyarakat perikanan itu ya tadi dikatakan bisa tidur di tahanan. Kami tidak mau itu sebenarnya. Tapi ternyata setelah lewat sosialisasi, setelah kami sampaikan ke desa-desa, ya masih ada yang menggunakan alat tidak ramah lingkungan. Sawaran. Sebenarnya sawaran itu boleh, Pak, boleh. Tapi jangan yang kasar. Jangan yang kelampung boleh. Kalau yang lebar mata jaringnya silakan. Yang kedua sawaran itu jangan monopoli. Sepanjangan ini sawaran segala. Boleh. Betul kata Pak Kades tadi, tidak boleh monopoli. Apa aja alatnya boleh monopoli. Dan yang ketiga mungkin jarak antar sawaran juga harus diatur. 7 meter, 26 meter, stop. Gitu. Nah, tapi kenyataan di lapangan apa? Pasti masih pakai jala. Ya kan, pakai kelambu masih. Nah, itu kasar. Yang kedua, bahkan monopoli. Ada yang 2 tingkat malah. Tohor bisa, dalam bisa. Nah, ya Pak ya, jadi yang berikutnya adalah pegongan, dia boleh. Rimpa, dia boleh memang. Itu di dalam peraturan daerah, Pak. Dia boleh itu. Kami ini bekerja berdasarkan peraturan daerah di Semarang, maafnya kami ketika kami ada surat perintahnya tuh dari kepala dinas. Silakan nih, tolong. Ah, cuma kadang-kadang Pak tahu bocor. Bocor kami sampai situ kosong orangnya Pak, dia ada sekali. Sunyi maha bahasanya. Ya, jadi tapi itu di bawah biasa aja Pak ya. Nah jadi sekali lagi tugas kami adalah ingin menjaga kelestarian Jukul Etam. Kenapa? Luas danau, luas sungai ya itu maha. Tapi orangnya semakin bertambah Pak. Nah maka perlu diatur, bukan dilarang, diatur. Ya tadi kan, atau jangan pakai ini, jangan monopoli, jangan dilalui orang itu jangan. Nah, itu Pak. Kadang-kadang orang lewat dilawat. Di anuku nih nak pasang sini, wah, boleh tuh. Ya Pak ya, ya boleh sebenarnya. Ya jadi, nah kami ketika tadi macam patroli sering menemukan ketika ada yang kami temukan orang menggunakan itu, ya kami akan kami sitanya, kami ini pakai apa lagi habis nih? Nah ini Pak, ya kan kami ini Pak anak bini masih ada, tapi ketika kita Bapak kami ini apa yang kami pakai? Nah ini akhirnya kami membuat program namanya pertukaran alat tidak ramah lingkungan dengan alat ramah lingkungan. Tapi yang dilarang tadi kami tukar Pak. Nah kebetulan tahun ini dapat apa nih Pak Bojan? Ada di belakang Pak. Pak Bojan, dapat apa nih? Rengge. Alhamdulillah dapat rengge Pak. Satu orang berapa? 20 piece. Ya Pak ya? 20 piece. Cukup aja ikan Pak ya? Cukup lah saya pikir ya. Yalah. Ya. Nah, tahun buka Pak, kalau memang ada lagi, insya Allah kami beli lagi tuh. Siapa? Tapi syaratnya jangan ada dusta di antara kita. Nah, betul. Karena memang aku penyetrum, ya, aku penyetrum. Jangan aku ngaku. Wah, sudah dapat alat nih, aku ngaku lah, aku penyetrum. Jangan, nah itu. Ya kan kalau memang penyetrum, kalau memang pakai sawaran, kalau memang pakai rimpa, kalau memang pakai pegongan, ya itulah yang kami dahulukan. Nah, kami yakin lah, ini setelah kami verifikasi bahasa lautnya itu Pak ya, kami selidik kami datangi ke Pak Kades, Pak Kades, ini Pak orang-orangnya. Dari data yang sudah kami dapatkan, memang orang yang menggunakan alat dan akhirnya kami gantilah hari ini, alhamdulillah Pak ya. Syaratnya pertama, ya Bapak menyerahkan alatnya dulu. Siap Pak ya? Siap Pak ya. Serahkan apa saja, tawaran kah, setrum kah, pegongan kah, ripat, serahkan kami ganti. Ya, kebetulan hari ada 77 orang dari data kami yang akan kami ganti, ya kan? Nah, jadi nanti atau ke dia
Syaratnya Bapak ketika di kiau langsung menyerahkan alatnya masuk ke pihak itu Pak. Oh yang itu tuh, yang itu silakan ya. Kawan kami akan mendata. Nanti Bapak yang kedua menulis namanya fakta integritas di bahasa laut Pak ya. Artinya pernyataan kami tidak akan mengulangi lagi kalau kami mendapatkan alat ini. Nah ini tadi bujur Bapak tadi itu. Setelah dapat ini, jangan alat apapun yang digunakan yang dilarang, jangan digunakan lagi. Ya, mereka sudah berjanji Pak ya. Saksinya bukan hanya segalanya ini, dengan Allah Subhanahu Wa Taala saksinya Pak. Ya kan, saksinya ini. Kami pun ketika kami sampai ke sini kami juga dia ditanya kadis, bujur kita sampai ke Melintang, gitu kan? Ya Pak, ini ada buktinya apa? Kades, ada kita, pada kami. Allah Subhanahu Wa Taala menyaksikan. Oh, bujur nih hari ini sudah datang ke sini nih, menyerahkan ini. Nah, jadi kami sama-sama nih Pak. Kami kewajiban kami menyerahkan, Bapak dengan tadi mengisi tadi itu, Bapak juga punya kewajiban untuk tidak mengulangi lagi atau tidak pakai lagi alat yang dilarang itu Pak. Ya, nah yang apa itu jaminnya ya. Jadi pertama Bapak menyerahkannya. Yang kedua mengisi pernyataan. Yang ketiga dia kami dengan disaksikan segalanya lah ya, kan kami musnahkan alatnya itu Pak. Iya, jadi tadi Bapak sudah katakan kami balikkan lagi ke mana dia pakai lagi misalnya. Atau misalnya kami bawa ke Tegarong Pak. Wah, ini petugas nih, ini berikan kebubuhannya juga dia nih. Ah, kan dikawal tuh Pak. Ya kan? Nah, ini, jadi kami dengan saksi kita segalanya, insya Allah akan kami musnahkan di sini juga Pak. Alatnya ini, ya sepakat Pak Yo? Ya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi kami terima kasih Pak. Kami senang bahwa Desa Melintang tahun dulu hanya sekitar 19 Pak ya. 11 saja Pak. Oh bayangkan, alhamdulillah hampir 8 kali lipat. Nah artinya ingin menggunakan alat yang bujur-bujur dianjurkan oleh pemerintah yang memang dibenarkan baik undang-undang, baik peraturan daerah. Jadi kami sekali lagi terima kasih Pak ya. Kita sudah ada ya kesadaran lah. Artinya sama-sama etam yang menjaga. Kenapa? Kan dia kan cukup ini Pak, bukan untuk etam sekarang ini. Ya kan? Ini saya sedikit berkata Pak ya. Tahun 80-an Pak, Unmul itu mencatat, Unmul Pak ya, Universitas Mula Warman, itu dosen-dosennya mencatat ada 140 jenis Pak di Kukar ini, di danau ini. Sekarang Pak hanya 40 jenis mahal lagi. Cukup etam itu Pak. Bayangkan. Bayangkan Pak. Tahun 80, 1980 masih ada 140 jenis Pak. Sekarang hanya 40 jenis saja lagi nih. Ya kan? Nah itu yang harus kita jaga Pak. Kita jaga. Apalagi kita ini kan juga daerah para ibu kota dia kan. Siapa lagi yang dia memberikan jukut ke situ tuh. Itu sebenarnya peluang. Kita jaga daerah etam. Jukutnya ada alhamdulillah. Dengan diatur baik-baik, ya kan, kita bisa jual ke IKN di situ Pak. Itu peluang sebenarnya. Kalau kita itu Pak tadi, habisi terus, bahasa laut itu Pak, oper fishing. Oper itu kan lebihan fishing itu kan saya nangkap jukut nih. Nah kalau sudah oper fishing Pak, aduh, dia tinggal kesah malah dulu ada namanya jelawan, dulu ada namanya apa, bentilap, dulu ya Pak ya, jadi aja nih. Terus saya pikir, saya yakin bahwa Desa Melintang insya Allah akan menjaga danaunya sini Pak ya, untuk ya jukutnya insya Allah akan dengan menggunakan alat yang tadi disebut ramah lingkungan tadi. Ini saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Kami senang bahwa hari ini kami bisa menyerahkan ke Desa Melintang. Sekali terima kasih Pak Kades. Kami difasilitasi untuk bisa menyerahkan kepada seluruh warga yang ingin menyerahkan alat yang tidak ramah lingkungan. Saya akhiri. Ya, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Fauzan ini. Saya analis pengawas kelautan dan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia rencana jiat saya Pak. Saya masuk yang malam minggu tadi saya. Kalau ketemu saya jangan segan Pak. Guru aja saya. Kalau kita negur saya dikenal.
Ya Pak ya? Pak. Jadi ada satu hal Pak Kades yang paling penting yang mau saya tekankan. Yang pertama, kadang-kadang warga desa ini Pak ada kecemburuan, ada bunyi bahasa yang itu ada irian dan misalnya desa kita melarang orang nyetrum, melarang orang merimpah, melarang orang nyawar, petlung, segala macam Pak. Tapi tiba-tiba masuk warga lain yang melaksanakan kegiatan itu di wadah. Nah kadang-kadang gara-gara hal itu Pak, kita jadi mulai mikir lagi mau ikut-ikutan. Biasanya itu yang raja kami temui. Gara-gara misalnya warga Semayang, kita umpatan. Oke. Jujur nih. Jujur. Irian kok? Iya. Jujur. Nah, jadi kan nih Pak, kalau kita melihat, kita laporkan. Dan kita umpatan sama aja. Kalau kita umpatan, kelakuan kita sama aja dengan yang lain. Masa orang lain curi, tempat curi juga kan bisa ada. Itu pribadi. Makanya kalau ada pelanggaran Pak, laporkan. Jangan dia melaporkan ke desa, desa bisa bersurat ke kami. Pak Kades bisa, Pak Kades mau surat, ngasih ke kami turun Pak. Ya itu aja. Jadi jangan gara-gara kita melihat warga desa lain masuk ke kita nyetrum apa segala macam, ada niat kita umpatan, itu malah memperparah. Ya Pak ya? Ya. Saya ini banyak-banyak Pak, itu aja. Karena saya rasa itu yang paling banyak kejadian di kampung-kampung di hulu ini enggak. Kami pergi ke Semayang sama, Semayang pada umpatan. Kami pergi ke Morang Gelang, ini orang-orang Gelang asosialisasi harusnya. Pak warga ini minta untuk modal kami. Jadi kan umpatan dua gitu. Sama, bahasanya itu sama. Dia warga dari Moralo, sama orang Jantur Pak ketemu dengan kami. Jadi kan yang pengumpatan juga. Nah yang pengumpatan yang berbahaya Pak. Kadang-kadang yang pengumpatan tuh disebutin lah, biasanya bawanya anak cucunya biasanya. Jadi mohon maklum Pak ya. Jadi itu yang tidak saya sampaikan, mudahan itu bisa jadi pelajaran kita sama-sama, termasuk kami masih belajar sampai saat ini, kami masih belajar. Jadi kami memohon ada saling pengertian lah antara kita dengan kami petugas. Ya Pak ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Papaujan ini, misalnya kita melintang kan melarang, tidak boleh merimpah. Tapi orang Jantur datang ke sini, ini apa aja daripada orang Jantur sugih, baik orang melintang sugih juga. Nah, itu jadi narik beradaan. Ya loh. Kurang aja bebas di hulu itu merimpah nyawa melintang di sini tani Pak, tidak boleh. Aman jadi maaf pasar bengker kejadian malam ini didatangi kosong, bila datangi maling soh Pak. Karena bocor, jadinya bocor. Nah jadi aku saran sedikit ke perikanan. Sebenarnya Pak memang metode ini tidak ada dalam perikanan, tapi aku berikan saran. Siapa tahu dia kita rapat itu bisa kita sampaikan. Sebenarnya untuk menghilangkan pagungan, sawaran, setrum itu sangat mudah sebenarnya. Sekarang setiap RT itu didaftar siapa yang nyetrum, siapa yang magung, siapa yang sawaran, julung namanya, julung saya nanti panggil ke Polsek, disuruh ngurang pernyataan. Kan apa sebenarnya? Habis ke sekampungan kita dari masang, tapi itu harus berlaku seluruh desa. Karena desa Malintang mahanya enggak itu kena tanah ada sama yang ada Pak. Ya kan? Ya, sip. Itu lagi tanggapan. Kan perikanan kada boleh ada metode yang itu kan ada kan. Nah, jadi Malintang ini misalnya di RT 1 saya contohkan, 10 orang misalnya yang menyawar, menyetrum, yang magong. Yang 10 itu aja kirim ke WIS. Suruh saya mau surat pernyataan, tidak akan gilanya aja hanya kewat polisinya. Selesai deh. Jadi orang kampung kada kejahatan kita beratan tangkap menangkap. Karena kalau perikanan ini apa aja kalau dia tangkap melintang ada hotel jalan ini yang siang kita bentak apalagi malam. Ya kan? Kalau malam Pak Ujian mah kita ya kenapa dilihat? Siang aja sangkut. Hendak marah dia misalnya kalau enggak ada orang melintang yang empat berat. Nyusul orang lu. Dan hanya tambahan jadi itu hanya saran aja Pak ya. Siapa tahu nanti ada pembicaraan di perikanan ini teknik tapi itu berlaku seluruh desa.
Jadi kada ada lagi orang yang masang sawaran, kada ada lagi orang yang memagung, kada ada lagi orang yang marimpa. Karena ini sudah tanda-tandanya deh. Bila kita ingin narik, tinggal laporan ke polisi, polisi tinggal manggil lagi. Nah, coba ini tambahan, makanya ini kembalianan. Ya, saya kira itu aja tambahannya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu, dilanjut Bu.